Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, senang sekali kita bisa bertemu secara online. Kali ini, saya akan menyampaikan materi pemrograman web dan perangkat bergerak atau PWPP untuk kelas 11 SMK Negeri Tugumulyo, khususnya untuk jurusan rekayasa perangkat lunak. Baik, sebelum kita mulai belajar kita pada hari ini, alangkah baiknya Bapak selalu mengingatkan kepada kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan karena kita masih dalam pandemi COVID-19. Jadi selalu taati peraturan, jaga kesehatan, jaga imun tubuh, dan selalu jaga kebersihan diri kita masing-masing. Baik, kita langsung saja mulai. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada beberapa ketentuan dalam kita belajar khususnya di semester 1 ini. Yang pertama adalah untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan nilai yang terbaik, itu syarat yang pertama adalah dari sisi kehadiran. Kehadiran itu Bapak harapkan bisa mencapai kurang lebih sekitar 90%. Itu selalu artinya selalu mengikuti setiap kegiatan pembelajaran daring kita, termasuk absen-absen yang selalu yang dikirimkan ke media daringnya. Salah satunya adalah kita menggunakan Classroom. Selanjutnya adalah keaktifan dari kalian. Saya berharap kalian berusaha untuk aktif bertanya atau menjawab pertanyaan di dalam maupun di luar pembelajaran. Artinya, selama daring ini, fokus kita belajar bukan hanya saat jam pelajaran saja, atau mungkin saat kalian mendapatkan tugas, tapi kalian juga boleh bertanya atau menjawab pertanyaan dari kawan kalian di luar jam pelajaran kita. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah kelengkapan tugas. Artinya, kalian semua harus menyelesaikan semua tugas-tugas yang diberikan dalam pembelajaran daring. Dan Bapak berharap tidak ada satupun tugas yang tertinggal, karena itu tentunya akan mempengaruhi nilai kalian di akhir semester nanti. Oke, jadi itulah ketentuan pembelajaran kita untuk di semester 1 ini di materi pemrograman web dan perangkat bergerak. Selanjutnya adalah metode penilaian. Nah, inilah metode yang akan Bapak gunakan untuk menilai nilai akhir kalian sehingga kalian mendapatkan nilai akhir di rapot. Yang pertama adalah nilai absen. Absen memang tidak terlalu besar, tapi itu sangat juga berpengaruh di penilaian akhir. Kemudian yang kedua adalah tugas. Artinya kalian sekali lagi harus menyelesaikan semua tugas-tugas yang diberikan. Selanjutnya ada ulangan harian. Selanjutnya yang keempat adalah UTS atau ujian tengah semester. Kemudian yang terakhir adalah nilai UAS. Nah, inilah metode penilaian yang akan kita gunakan untuk menilai hasil akhir di nilai rapot untuk kalian semua. Oke, paham semua ya. Jadi Bapak harapkan bukan hanya di kelas Bapak yang kalian penuhi semuanya, tapi Bapak juga berharap kalian di semua kelas atau di semua mata pelajaran itu kalian juga bisa memenuhi kelima item ini secara maksimal. Oke, selanjutnya ini ada kita akan sebelum kita mulai belajar apa sih itu pemrograman web, Bapak akan berikan sedikit tentang beberapa istilah-istilah yang sering kita dengar. Salah satunya adalah pemrograman atau kata-kata pemrograman itu merupakan aktivitas dari pembuatan sebuah program. Selanjutnya ada istilah program. Program itu sendiri merupakan serangkaian instruksi yang ditulis untuk melakukan fungsi khusus pada sebuah komputer. Selanjutnya ada istilah web atau website.
Web atau website itu merupakan sebuah situs yang berisi informasi tertentu yang dapat diakses siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Selanjutnya ada istilah ada istilah perangkat bergerak atau mobile device. Itu merupakan sebuah perangkat yang berukuran ya boleh dikatakan relatif kecil sehingga dapat dengan mudah untuk dibawa kemanapun kita pergi. Nah, kemudian sebelum kita mulai masuk ke pembelajaran kita, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa sih sebenarnya yang akan kita pelajari khususnya di satu semester ini atau 6 bulan ke depan. Itu yang pertama ada beberapa hal yang penting. Intinya adalah salah satunya adalah yang pertama adalah dasar pemrograman web. Nah, kita akan belajar tentang dasar-dasar membangun sebuah website. Kita akan benar-benar belajar dari dasar, dari mengetik huruf pertama atau angka pertama dalam pembuatan sebuah website. Kemudian yang kedua ada pemrograman web statis. Nah, setelah kita memahami dasar pemrograman webnya, kita nanti akan belajar bagaimana membuat sebuah web yang statis. Kemudian yang selanjutnya adalah pemrograman web dinamis. Setelah kita paham dengan web statis, baru kita akan masuk ke pemrograman web dinamis. Nah, tentu ini ada sebuah pertanyaan, apa sih itu web statis, apa itu web dinamis? Oke, sedikit penjelasan, nanti bisa dijelaskan di materi-materi selanjutnya dan pertemuan selanjutnya. Web statis itu adalah web yang informasi datanya atau data yang ditampilkan itu adalah bersifat statik atau tidak bisa diubah-ubah. Ngubahnya pun harus melalui coding atau melalui bahasa pemrograman. Sedangkan pemrograman web dinamis itu adalah isi atau informasi yang ditampilkan itu bisa diubah sewaktu-waktu tanpa harus membuka program bahasa pemrogramannya kayak gitu. Oke, itu sekilas saja untuk pengenalan apa itu web statis dan web dinamis. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut di materi selanjutnya. Selanjutnya ada pemrograman perangkat bergerak. Nah, di materi yang keempat ini nantinya kita akan belajar tentang bagaimana membuat sebuah program khusus untuk yang perangkat bergerak atau dengan kata lain mobile device. Kita nanti akan coba belajar bagaimana membuat sebuah aplikasi untuk handphone. Salah satu contoh adalah handphone dengan sistem operasinya adalah Android kayak gitu. Oke, itu inti dari pemrograman perangkat bergerak. Oke, kita lanjutin ya. Nah, inilah materi-materi yang akan kita pelajari selama 6 bulan ke depan. Yang pertama adalah konsep teknologi aplikasi web. Oke, kita akan belajar tentang teknologi aplikasi web ini. Jadi gini, sebelum kita mengenal langsung atau terjun langsung dengan coding untuk pembuatan sebuah web, kita harus mengetahui dulu apa sih itu konsep teknologi aplikasi webnya kayak gitu. Jadi adalah pengetahuan dasar untuk membangun sebuah aplikasi web. Selanjutnya adalah format teks pada halaman web. Nah, pada format teks ini kita sudah mulai masuk ke bagian coding atau scriptnya. Kita akan belajar bagaimana memformat sebuah teks pada tampilan di website. Nah, pada format teks ini kita akan mengenal yang namanya sebuah HTML. Oke, selanjutnya kita akan mengenal format tabel pada halaman web. Nah, pada bagian ketiga ini kita akan belajar bagaimana membuat sebuah tabel untuk ditampilkan di halaman webnya. Sedikit tambahan, kalau untuk format teks dan format tabel, kalau mungkin kalian semua biasa menggunakan Microsoft Office atau Word atau Excel, mungkin kalian tidak akan heran dan tidak akan bingung lagi bagaimana memformat sebuah teks atau tabel sehingga dapat ditampilkan di layar kayak gitu ya. Nah, tapi ketika di pemrograman web ini sangat berbeda. Tentunya sangat berbeda sekali karena aplikasinya digunakan pun juga berbeda kayak gitu ya. Selanjutnya adalah format multimedia pada halaman web. Nah, pada bagian ini
Kita akan coba menggunakan semacam multimedia, atau dalam kata lain multimedia adalah bisa audio atau suara, bisa gambar, atau bisa mungkin animasi yang lain. Itu akan kita coba tampilkan di halaman web kita kayak itu. Nah, jadi inilah format multimedia ini. Mungkin kalian pernah membuka sebuah website atau sebuah situs bisa mengeluarkan suara baik berupa lagu ataupun yang lainnya kayak itu, atau mungkin terdapat gambar yang bisa bergerak, video YouTube bisa ditampilkan di halaman web kita kayak gitu. Nah, inilah di sini kita nantinya akan belajar kayak gitu. Selanjutnya adalah kita akan belajar link atau kaitan. Nah, link ini contohnya kayak gini. Ketika kita membuka sebuah Facebook ya, buka Facebook, di situ ada banyak link. Ketika kita klik salah satu link ini, misalkan link dengan nama kawan kalian misalkan. Ketika kita klik nama kawan kalian itu, maka otomatis akan menampilkan halaman biodata atau profil dari Facebooknya kawan kalian itu. Nah, itulah yang disebut dengan link atau kaitan. Jadi ketika link itu kita klik, maka dia akan mengarahkan ke halaman yang lain itu. Oke, selanjutnya yang keenam. Materi keenam ini kita akan belajar membuat sebuah formulir pada halaman sebuah website. Form atau formulir ini mungkin kalian pernah, bukan mungkin ya, kalian pernah menggunakannya. Salah satu contoh adalah ketika kalian melakukan pendaftaran di SMK Negeri Teguh Mulyo ini. Ketika kalian mau masuk dulu, kalian membuka sebuah web, kemudian melakukan pengisian biodata. Nah, itulah yang disebut dengan form atau formulir. Jadi ada beberapa isian yang harus diisi agar bisa tersimpan. Nah, kita akan belajar membuat formnya itu bagaimana juga cara menampilkannya di di website kita kayak gitu. Oke, selanjutnya yang materi yang ketujuh adalah style pada halaman web. Nah, style ini itu tidak jauh kita akan belajar dengan yang namanya CSS, atau bahasa Inggrisnya sih agak ribet, cascading style sheet. Nah, gitu. Jadi pada materi ini website yang sudah kita buat dari materi 1 sampai ke 6 itu kita akan berikan style-style pada halaman webnya. Misalkan untuk jenis hurufnya, ukuran hurufnya, nama hurufnya, atau mungkin lebar kolomnya, atau mungkin besar kecil dari tabel yang kita buat, atau mungkin kita bisa memodifikasi tampilan website kita agar terlihat enak dan cantik ketika diakses kayak gitu ya. Itulah style. Selanjutnya materi ke-8 adalah teknologi aplikasi web server. Sebelum kita ke materi ke-8 ini, sedikit Bapak jelaskan apa sih teknologi aplikasi web server. Teknologi aplikasi web server adalah sebuah teknologi yang membantu kita atau mempermudah kita ketika kita ingin membuat sebuah halaman web, khususnya web yang interaktif, dalam artian web yang dapat kita gunakan untuk berinteraksi dengan orang lain kayak gitu. Nah, salah satu contoh penggunaan teknologi aplikasi web server ini adalah Facebook. Ya, sekali lagi Facebook sudah menggunakan teknologi web server. Di materi ke-9 kita akan mengenal pemrograman berbasis server. Oke, selanjutnya materi ke-10 itu adalah struktur kendali program. Nah, pada materi ini kita akan belajar bagaimana mengendalikan sebuah halaman website dari sisi server sehingga si pengguna tidak bisa langsung merubah apa yang dilihatnya di sisi kliennya kayak gitu. Nanti kita akan perjelas dan perdalam di materi-materi selanjutnya, khususnya ketika kita sudah masuk ke struktur kendali program. Oke, jadi itulah kurang lebih ada 10 materi yang akan kita pelajari di satu semester ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dan harus tetap semangat. Tidak ada sesuatu hal yang ingin kita capai tanpa kita memulainya dari awal. Oke, itu ya. Inilah kita akan memulai dari sinilah
untuk belajar pemrograman web. Oke, mungkin itu sekian dulu untuk pertemuan awal kita. Nah, semoga kalian tetap semangat, dan saya harapkan memang harus semangat walaupun kita dalam kondisi pandemi yang boleh dikatakan sudah 2 tahun ini kalian sekolah tapi tanpa bertemu dengan guru mata pelajaran secara langsung setiap harinya. Tapi mudah-mudahan itu tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar, tidak mengurangi semangat kalian untuk bisa maju dan lebih baik lagi dari yang sekarang. Oke, kita buktikan bahwa SMK itu bisa. Oke, terima kasih. Kita ketemu di materi selanjutnya. Dan jangan lupa kalau memang ada tugas selanjutnya silahkan dikerjakan dengan baik. Terima kasih Bapak Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.